Bayangin cuy, nasib bumi kita tercinta ini lagi di ujung tanduk. Kalau petarung kita kalah sekali lagi di turnamen rahasia, umat manusia bakal dijajah alien dari dimensi lain. Dan yang bisa nyelamatin kita cuma mantan petarung MMA yang kerjaannya jadi sansak hidup, ninja dari neraka, sama preman pasar yang punya laser di matanya. Halo cuy, balik lagi bareng aku Mimin Sarkomin. Tempat nongkrong paling santai buat gibahin alur cerita film sampai tamat, yang bisa ngilangin stres setelah kamu melihat tagihan listrik yang semakin meroket. Hari ini kita bakal bahas film super brutal penuh jurus absurd, monster aneh, ninja es, ninja api, sampai pertarungan yang bikin tulang serasa kerupuk kaleng. Apalagi kalau bukan Mortal Kombat tahun 2021. Dan percaya deh cuy, film ini tuh bukan cuma baku hantam biasa. Karena di balik semua kesadisannya, ada drama balas dendam keluarga yang udah berlangsung ratusan tahun. Oke, tanpa banyak cincong lagi, langsung kita masuk ke ceritanya. Gas kuy! Film dibuka di Jepang pada tahun 1617. Di tengah hutan yang tenang, damai, dan asri. Kalau di Konoha plus 62 pasti udah dibabat habis buat nanam sawit. Kita diperlihatkan seorang ninja bernama Hanzo Hasashi. Dia ini pemimpin klan Shirai Ryu yang disegani pisan cuy. Pagi itu, Hanzo lagi santai ngambil air bareng anak laki-lakinya. Sementara istrinya, si Neng Gelis Harumi, lagi jaga bayi mereka di rumah. Hidup Hanzo mah damai banget atuh. Punya keluarga harmonis, anak lucu, istri setia. Pokoknya vibes-nya udah kayak keluarga di iklan sirup pas mau lebaran lah. Tapi ya namanya juga film aksi. Kebahagiaan itu cuma titipan sementara. Kayak jabatan di instansi pemerintah cuy. Pas Hanzo lagi di sumur, tiba-tiba suhu udara jadi dingin banget. Kayak sikap mantan pas ditagih utang. Di rumah, Harumi mulai ngerasa ada yang gak beres. Bayinya nangis terus gak berhenti-berhenti. Dan bener aja cuy, ternyata ada rombongan tamu tak diundang yang nyerang markas klan Shirai Ryu. Orang-orang Hanzo satu persatu dibuat tidak bernyawa dengan sangat brutal. Pokoknya saus tomat berceceran di mana-mana. Udah kayak tumpahan sambal di tukang bakso urat Bandung. Pelakunya adalah Bihan, pembunuh bayaran dari klan rival, Lin Kuei. Cowok ini bukan manusia biasa cuy. Dia ini spesialis kulkas berjalan karena punya kekuatan es yang bisa ngebekuin apa aja. Harumi yang panik langsung buru-buru nyembunyiin bayinya di bawah lantai rumah demi menyelamatkannya. Gak lama si Bihan ini masuk. Tanpa basa-basi, tanpa kasih surat peringatan dulu, Harumi sama anaknya langsung dibuat tidak bernyawa dalam kondisi membeku jadi es mambo. Tega pisan lah pokoknya mah. Dari kejauhan, Hanzo dengar teriakan istrinya dan langsung lari pulang. Tapi telat cuy. Sesampainya di sana, Hanzo cuma bisa lihat keluarganya udah terbujur kaku. Di titik ini, aura bapak-bapak mode sabar Hanzo langsung berubah jadi mode kiamat. Hanzo ngamuk total. Dia menghajar semua pasukan Lin Kuei pakai kunai bertali andalannya. Satu persatu anak buah Bihan dibantai dengan gerakan super cepat. Pokoknya kalau ninja lain masih main sembunyi-sembunyi, Hanzo mah udah kayak blender manusia cuy. Srot semua jadi saus tomat. Setelah semua kroconya tumbang, akhirnya Hanzo ketemu sama si bos es, Bihan. Mereka pun duel habis-habisan. Es lawan api amarah cuy. Keduanya sama-sama kuat, silih berganti ngasih serangan. Hanzo sempat berhasil nusuk Bihan, tapi sayang banget keadaan berbalik. Bihan yang licin kayak belut sawah berhasil merebut kunai Hanzo dan langsung menusukkannya ke tubuh Hanzo. Hanzo yang udah sekarat cuma bisa bilang satu hal, "Ingat wajah aku cuy." Ya kira-kira gitulah artinya. Dan akhirnya Hanzo pun metoy. Tapi anehnya nih cuy, pas dia udah tewas, tiba-tiba tubuh Hanzo diselimuti api neraka yang berkobar-kobar, terus ngilang gitu aja ke dalam tanah. Kayaknya sih dia mau laporan ke malaikat maut dulu. Gak lama setelah tempat itu sepi, datanglah si dewa petir, Lord Raiden, yang penampilannya udah kayak mau kondangan. Dia nemuin bayi Hanzo yang masih hidup di bawah lantai, terus langsung dibawa pergi buat diselamatin. Dan dari sinilah takdir besar para petarung Mortal Kombat dimulai. Ribuan tahun berlalu nih cuy. Sekarang kita pindah ke zaman modern yang apa-apa serba mahal. Ternyata kondisi bumi kita ini lagi diambang kehancuran total.
Bayangin, kita udah kalah 9 kali berturut-turut di turnamen Mortal Kombat. Kalau sekali lagi aja petarung bumi kalah, Outworld bakal bebas menjajah kita semua. Manusia bakal dijadikan budak, kerja rodi tanpa upah. Ya nggak beda jauh lah sama nasib rakyat kecil di Konoha yang kerjanya banting tulang, tapi pajaknya dipakai buat foya-foya sama oknum. Nah, masalahnya nih cuy, petarung bumi yang tersisa sekarang tuh random banget. Nggak ada meyakinkannya acan. Salah satunya adalah pemuda bernama Cole Young. Cole ini mantan petarung MMA yang karirnya udah nyungsep. Lebih parah dari sinyal HP pas lagi hujan badai. Kerjaan dia sekarang cuma jadi samsak hidup di ring kelas teri. Sengaja kalah demi dapat recehan buat nafkahin anak istrinya. Kasian pisan cuy, demi sesuap nasi harus rela mukanya bonyok tiap malam. Suatu hari, habis beres bertanding, biasalah kondisinya bonyok-bonyok dikit, Cole didatangi sama mas-mas gym berbadan keker bernama Jax. Si Jax ini ngeliat ada tanda naga di dada Cole. Awalnya si Cole mah cuek aja, dia kira itu cuma tanda lahir biasa atau kutil naga yang gak sengaja tumbuh. Tapi ternyata tanda itu adalah simbol kalau dia adalah petarung terpilih yang punya tiket VIP buat ikut turnamen Mortal Kombat. Bukannya seneng, Cole malah bingung. Di saat yang sama, kita pindah ke dimensi Outworld yang vibes-nya suram banget. Kayak masa depan Konoha kalau nggak ada perubahan. Di sana ada penyihir sakti bin licik bernama Shang Tsung. Si aki-aki ini mulai khawatir gara-gara ada ramalan lama kalau keturunan Hanzo Hasashi bakal bangkit lagi dan jadi harapan buat nyelamatin bumi. Shang Tsung yang jiwanya udah busuk ini nggak mau main sportif cuy. Dia langsung pakai cara curang. Dia nyuruh Sub-Zero, si ninja kulkas tadi, buat turun ke bumi dan membuat tidak bernyawa semua petarung terpilih sebelum turnamen beneran dimulai. Istilahnya mah pre-order kematian cuy. Dan sasaran utamanya, ya siapa lagi kalau bukan si Cole yang tadi. Malam harinya, pas Cole lagi asik makan bareng anak istrinya, tiba-tiba suasana berubah jadi mencekam cuy. Salju mulai turun dari langit. Padahal nih ya, lagi musim panas yang harusnya mah gerah banget sampai aspal bisa buat goreng telur. Dan bener aja, si ninja kulkas Sub-Zero muncul dengan gaya coolnya. Cowok satu ini dinginnya bukan cuma sikap doang cuy, tapi literally bikin satu ruangan berubah jadi freezer raksasa. Tanpa permisi, dia langsung nyerang Cole sekeluarga. Untungnya, si Om Jax yang badannya kayak beton proyek ini datang tepat waktu buat bantuin. Mereka semua langsung kabur naik mobil. Tancep gaspol sebelum jadi es mambo. Di dalam mobil, Jax ngejelasin kalau makhluk tadi itu bukan manusia biasa yang bisa dilaporin ke polsek terdekat. Jax nyuruh Cole buat nemuin Sonya Blade kalau mau cari jawaban. Tapi demi nyelamatin Cole, Jax milih buat tinggal dan ngadepin Sub-Zero sendirian. Tapi ya hasilnya, hancur banget cuy. Sub-Zero terlalu OP, overpower. Lengan Jax dibekukan sampai jadi es batu, terus dihancurin sampai remuk tanpa sisa. Sakitnya tuh gak cuma di tangan, tapi sampai ke ginjal kayaknya. Tapi tenang cuy, untungnya si Jax ini masih bernyawa, walaupun sekarang dia jadi gak punya tangan buat garuk punggung yang gatel. Singkat cerita, Cole akhirnya berhasil nemuin Sonya Blade di sebuah markas rahasia. Di sana, Sonya mulai storytelling soal Mortal Kombat. Tentang para petarung terpilih yang punya tanda naga. Tentang Outworld yang mau menjajah bumi dan ancaman kehancuran dunia. Pokoknya situasinya gawat banget. Nah, di markas itu juga mereka ketemu sama mas-mas tengil namanya Kano. Ini orang asli deh, kriminal paling toksik yang pernah Mimin lihat. Setiap kali dia buka mulut, isinya cuma makian sama hinaan yang bikin emosi naik ke ubun-ubun. Pokoknya kalau netizen Facebook yang hobinya nyinyir di kolom komentar jadi manusia, ya bentukannya kayak si Kano ini cuy. Mulutnya udah kayak knalpot brong, gak ada saringannya acan. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba markas mereka diserang sama monster reptil yang gak kelihatan alias invisible. Wah, ini mah mainnya curang cuy. Mereka bertiga langsung pontang-panting baku hantam lawan makhluk yang gak nampak itu. Sonya kena banting, Cole kena cakar, si Kano malah sibuk misuh-misuh. Tapi setelah perjuangan yang bikin keringet jagung keluar,
Akhirnya si monster reptil itu berhasil dikalahkan sampai tidak bernyawa. Dengan kondisi isi perut penuh saus tomat yang muncrat kemana-mana. Jijik pisan lah pokoknya mah. Setelah beres urusan kadal tadi, mereka mutusin buat pergi menuju kuil Lord Raiden, tempat para petarung bumi berkumpul buat latihan sebelum hari kiamat beneran datang. Sesampainya di kuil Lord Raiden, mereka disambut sama dua petarung yang udah jauh lebih siap lahir batin, yaitu Liu Kang si ahli kungfu api dan Kung Lao yang topinya lebih tajam dari omongan tetangga pas lihat kita beli motor baru. Tapi pas Lord Raiden muncul dan ngelihat kondisi petarung bumi sekarang, dia langsung pasang muka kecewa cuy. Gimana nggak kecewa atuh? Bayangin aja, tim penyelamat bumi isinya random pisan. Ada satu mantan petarung MMA yang kerjaannya kalah mulu, satu preman pasar bermulut toksik yang punya laser di mata, sama satu tentara yang lengannya baru aja buntung. Tapi ya mau nggak mau, mereka tetap mulai latihan keras. Tujuannya cuma satu, ngebangkitin Arcana. Ini semacam kekuatan super terpendam yang muncul dari jiwa masing-masing. Liu Kang mah udah jago, dia bisa ngeluarin naga api yang panasnya ngalahin aspal pantura pas mudik. Si Kano setelah misu-misu gak jelas, akhirnya bisa juga ngeluarin laser mata gara-gara emosi dikatain. Si Jax juga dapat upgrade tangan robot super kuat. Tapi nasib si Kolyang, pedih pisan cuy. Udah latihan jungkir balik sampai mau mumpah, kekuatannya gak keluar-keluar juga. Lord Raiden sampai habis kesabaran dan nyuruh Cole pulang aja ke rumah. Katanya Cole cuma bakal jadi beban buat tim alias dead weight. Di saat moral tim lagi low banget, si Shang Tsung malah main curang lagi. Dia nyuruh pasukannya nyerang kuil sebelum turnamen dimulai. Gak cuma itu, si penyihir licik ini juga ngebujuk Kano buat berkhianat. Dan karena si Kano ini orangnya matre plus tukang nyusahin, ya dia langsung pindah pihak pas ditawarin cuan gede. Dasar kutu loncat. Akibat pengkhianatan Kano, perisai pelindung kuil Raiden hancur berkeping-keping. Pasukan Outworld langsung masuk dan pertarungan besar pun pecah cuy. Suasananya kacau balau, udah kayak pasar tumpah pas hari Minggu. Di sini kita diperlihatkan adu mekanik yang luar biasa. Kung Lao dengan kerennya berhasil ngebuat Nitara, si monster terbang tidak bernyawa pakai topi mahutnya. Dibelah jadi dua cuy, saus tomatnya muncrat kemana-mana. Sonya Blade harus pontang-panting dihajar Milena, Jack sibuk duel lawan Reiko si tukang palu, dan Liu Kang adu jurus lawan Kabal yang larinya cepet banget. Sementara itu di rumahnya, Cole yang lagi galau malah diserang sama monster raksasa bertangan 4 namanya Goro. Wah ini mah gak adil cuy, badan Goro gede banget, udah kayak backingan oknum kalau lagi ada kasus. Awalnya Cole gak berkutik, digebukin sampai babak belur. Tapi pas dia lihat anak istrinya terancam mau dibuat McToy, disitulah keajaiban terjadi. Arcana milik Cole akhirnya bangkit cuy. Tiba-tiba di sekujur tubuhnya muncul armor emas yang mengkilap banget. Udah kayak emas batangan hasil nimbun dari tambang ilegal. Cole jadi jauh lebih kuat dan lincah. Dengan serangan bertubi-tubi, si raksasa Goro akhirnya berhasil dikalahkan sampai tidak bernyawa mengenaskan. Akhirnya, Cole punya bukti kalau dia bukan cuma beban, tapi aset berharga buat bumi. Tapi di balik kemenangan Cole lawan Goro, ada kabar duka yang bikin nyesek dada cuy. Si Kung Lao, petarung yang topinya lebih tajam dari silet itu, malah jadi korban kelicikan Shang Tsung. Jiwanya disedot sampai habis, bikin dia metoy dalam sekejap. Momen ini bener-bener bikin tim bumi terpukul pisan. Rasanya lebih sedih daripada lihat timnas kalah gara-gara wasitnya dibayar sama oknum Konoha. Lord Raiden yang lihat anak buahnya gugur langsung gercep bawa mereka ke tempat aman. Di sana, suasana udah kayak ruko yang mau digulung Satpol PP. Semua pada lemes dan bingung mau ngapain. Nah, disinilah si Cole yang keluar otaknya. Daripada kita maju barengan terus dibantai rame-rame, mending kita pakai strategi pecah belah. Cole ngajak teman-temannya buat misahin musuh satu persatu. Strateginya sederhana pisan cuy, keroyok balik. Pokoknya kalau satu musuh sendirian, langsung kita sikat habis, jangan kasih ampun. Dan akhirnya babak final dimulai cuy. Baku hantam pecah di mana-mana. Pertama, kita lihat Sonya Blade duel lawan si pengkhianat Kano. Si Kano yang mulutnya lebih busuk dari limbah pabrik ini akhirnya kena batunya. Laser mata songongnya itu berhasil tamat juga di tangan Sonya.
Dan yang paling keren, logo naga di tubuh Kano tiba-tiba pindah ke Sonya. Di sisi lain, Liu Kang juga nggak mau kalah. Dia ngeluarin naga api andalannya buat ngehajar Kabal sampai gosong kayak ayam bakar gagal. Jax juga pamer tangan robot barunya buat ngeremukin si Reiko. Bah, suaranya renyah banget cuy, kayak kerupuk kaleng yang diinjek gajah. Terus si Mileena yang mulutnya serem itu akhirnya dibuat tidak bernyawa juga sama Sonya. Pokoknya markas musuh hari ini penuh sama ceceran saus tomat yang hakiki. Semua kroco dan tangan kanan Shang Tsung udah pada tumbang. Sekarang cuma tersisa satu musuh paling berbahaya, paling licin, dan paling dingin sedunia. Siapa lagi kalau bukan si kulkas berjalan, Sub-Zero. Ini dia ujian sebenarnya buat Cole. Apakah dia sanggup ngadepin monster es yang udah ngebantai nenek moyangnya? Sub-Zero emang gak ada kapoknya main curang cuy. Dia bawa Cole ke sebuah arena yang udah disulap jadi gudang es. Di sana Cole harus ngeliat pemandangan yang bikin jantung mau copot. Anak istrinya udah dibekukan jadi es mambu. Cole yang emosi langsung maju baku hantam. Tapi ya namanya juga lawan spek dewa es. Cole kewalahan banget cuy. Dia dipukulin, dibanting, sampai badannya hampir jadi es serut. Pas keadaan udah makin terdesak dan Cole udah mau pasrah, tiba-tiba ada kejadian aneh. Kunai warisan Hanzo Hasashi yang dibawa Cole tiba-tiba bereaksi cuy. Kunainya nyala merah membara. Dan dari kobaran api neraka yang tiba-tiba muncul di tengah arena, muncullah sosok yang paling ditunggu-tunggu. Yap, Hanzo Hasashi alias Scorpion akhirnya balik lagi cuy. Aura dendam bapak-bapak ini asli masih utuh banget walaupun udah ratusan tahun mendekam di neraka. Scorpion langsung natap Sub-Zero dengan tatapan, "Sini lu, mabar sama gue." Pertarungan paling epik pun pecah cuy. Api lawan es, dendam lama lawan dosa masa lalu. Scorpion langsung ngeluarin jurus andalannya sambil teriak, "Get over here!" sambil narik si Sub-Zero pakai rantai kunainya. Suasananya brutal pisan, baku hantamnya nggak main-main. Cole nggak tinggal diem, dia ikut ngebantu pakai armor emasnya. Mereka berdua ngeroyok si Sub-Zero yang selama ini songongnya minta ampun. Sub-Zero yang biasanya lincah sekarang mulai kewalahan, kayak koruptor yang lagi dikejar-kejar netizen satu negara. Akhirnya Scorpion berhasil nusuk Sub-Zero pakai kunainya dengan telak. Gak pakai lama, Scorpion langsung buka topengnya dan serot. Dia ngeluarin api neraka langsung dari mulutnya ke arah Sub-Zero. Si ninja kulkas itu akhirnya terpanggang hidup-hidup sampai metoy mengenaskan. Jadi abu gosok yang gak ada harganya. Puas banget rasanya lihat penjahat model begini akhirnya dapat balasan yang setimpal. Setelah Sub-Zero beres, es yang ngebungkus keluarga Cole pun mencair. Sebelum Scorpion balik lagi ke tempat asalnya, dia sempat natap Cole dan minta satu hal. Jagain garis keturunan Shirai Ryu cuy. Karena sekarang harapan bumi dan kelangsungan umat manusia ada di tangan Cole dan petarung lainnya. Scorpion pun ngilang di balik, ninggalin Cole yang akhirnya sadar kalau takdirnya itu jauh lebih gede dari sekedar petarung MMA bayaran. Tapi jangan senang dulu cuy, namanya juga penjahat kelas kakap, pasti ada aja alibi buat kabur. Si aki-aki penyihir Shang Tsung tiba-tiba datang bareng kabut hitamnya yang bau kemenyan. Bukannya minta maaf udah bikin rusuh, dia malah sesumbar kalau dia bakal balik lagi bawa pasukan yang lebih gede dan lebih brutal. Lord Raiden pun cuma bisa natap sini sambil bilang, "Ya udah sih, sana, pulang, hush." Akhirnya, Shang Tsung pun balik ke Outworld sambil bawa mayat anak buahnya yang udah berceceran saus tomat. Karena perang yang sesungguhnya baru mau dimulai, Lord Raiden ngasih tugas baru buat para petarung bumi. Mereka nggak boleh nyantai-nyantai kayak pegawai magang di kantor kelurahan. Mereka harus nyari petarung baru buat memperkuat tim. Di akhir film, kita lihat si Cole Yang mutusin buat pensiun dari ring tinju ilegal yang bayarannya receh itu. Dia pergi ke Hollywood cuy. Dia mau nyari satu orang yang katanya jago banget berantem, bernama Johnny Cage. Dan begitulah cuy alur cerita film Mortal Kombat 2021. Film yang ngajarin kita satu hal penting, kalau keluarga itu adalah segalanya. Dan yang paling penting, jangan pernah sekali-kali berani ngeremehin bapak-bapak yang lagi kehilangan anaknya. Karena kalau dia udah masuk mode balas dendam, dia bakal ngejar kamu sampai lintas dimensi. Bahkan dari neraka sekalipun dia jabanin cuy. Serem pisan lah pokoknya mah kalau bapak-bapak udah ngamuk.
Kalau kamu suka video beginian dan pengen Mimin terus nemenin kegabutan kalian, jangan lupa ya cuy, bantu like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan gosip-gosip film terbaru. Dukungan kamu itu penting banget, lebih penting daripada dukungan partai buat calon gubernur, biar Mimin Sarkomin tetap semangat bikin alur cerita film lainnya. Mimin pamit dulu cuy, mau lanjut nyeruput kopi yang udah dingin ini. Tetaplah bernapas, tetaplah waspada, dan jangan lupa bahagia. Meskipun hidup di Konoha makin hari makin unik. Sampai jumpa di video berikutnya cuy. Dadah!